Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh berontak membela Anies Baswedan atas hutangnya 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Anies Baswedan punya hutang sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk kepentingan logistik dalam pemilu Pilkada DKI tahun 2017. Katanya hutang tersebut sudah lunas, ternyata belum dibayar karena waktu meminjam uangnya kepada Sandiaga Uno ada saksinya dan perjanjian di atas kertas. Tentu kalau sudah dibayar harus ada tanda pelunasannya dengan dilihat seseorang sebagai saksi. Masalah hutang piutang tersebut sudah pernah dilaporkan Sandiaga Uno ke polisi dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Diduga pinjaman tersebut tidak masuk kewenangan kepolisian, masuk ke kewenangan pengadilan perdata. Diduga Surya Paloh sampai berontak membela Anies Baswedan bahwa utang 50 miliar sudah dilunasi Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Tindakan Surya Paloh sampai berontak membela Anies Baswedan tindakan memalukan dengan melakukan cara-cara kekerasan karena punya partai Nasdem dapat dilakukan menekan Sandiaga Uno untuk menerima pelunasan hutang tersebut. Hal ini masuk perbuatan melanggar hukum yang tidak mengedepankan hukum. Daripada berontak membela Anies Baswedan, lebih baik terhormat Surya Paloh melunasi hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Enak penyelesaiannya atau diselesaikan lewat jalur hukum agar hakim nanti menjatuhkan hukumannya kepada yang bersalah. Wajar Surya Paloh marah besar karena Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan sudah banyak menghabiskan uang. Surya Paloh mengkampanyekan Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet dengan biaya sewanya saya sangat besar, sangat mahal. Karena kalau hutang piutang tersebut sampai ke ranah hukum, kemungkinan besar Anies Baswedan tidak bisa nyalek. Sehingga percuma selama ini yang dilakukan Surya Paloh, yang berarti Anies Baswedan bisa jadi tersangka. Harapan saya Surya Paloh lebih baik melepaskan Anies Baswedan dan beralih mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto karena banyak masalah mengincar Anies Baswedan jadi tersangka, antara lain kasus Formula E yang belum ada pertanggungjawaban keuangannya hingga Pemda DKI mengalami kerugian lebih 1 triliun. 2 kasus kelebihan bayar sebesar 800 juta atas pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar. Anies Baswedan punya hutang besar sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk kepentingan logistik dalam pemilu Pilkada DKI tahun 2017. Hutang-hutang tersebut sudah lunas katanya, ternyata belum dibayar karena waktu meminjam uangnya kepada Sandiaga Uno ada saksinya dan perjanjiannya di atas kertas. Tentu kalau sudah dibayar harus ada tanda pelunasannya dengan dilihat seseorang sebagai saksi. Masalah hutang piutang tersebut sudah pernah dilaporkan Sandiaga Uno ke polisi dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Diduga pinjam-meminjam tersebut tidak masuk kewenangan kepolisian, masuk kewenangan pengadilan perdata. Diduga Surya Paloh sampai berontak membela Anies Baswedan dan bahwa utang 50 miliar sudah dilunasi Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Tindakan Surya Paloh sampai berontak membela Anies Baswedan tindakan memalukan dengan melakukan cara-cara kekerasan karena punya partai Nasdem dapat dilakukan menekan Sandiaga Uno untuk menerima pelunasan hutang tersebut. Hal ini masuk perbuatan melanggar hukum yang tidak mengedepankan hukum. Daripada berontak membela Anies Baswedan,
lebih terhormat Surya Paloh melunasi hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Enak penyelesaiannya atau diselesaikan lewat jalur hukum agar hakim nanti menjatuhkan hukumannya kepada yang bersalah. Wajar Surya Paloh marah besar karena Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan sudah banyak menghabiskan uang Surya Paloh mengkampanyekan Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet dengan biaya sewanya sangat mahal. Karena kalau hutang piutang tersebut sampai ke ranah hukum, kemungkinan besar Anies Baswedan tidak bisa nyalek. Sehingga percuma selama ini yang dilakukan Surya Paloh yang berani Anies Baswedan bisa jadi tersangka. Harapan saya Surya Paloh lebih baik melepaskan Anies Baswedan dan beralih mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto karena banyak masalah mengincar Anies Baswedan bisa jadi tersangka. Antara lain, kasus Formula E yang belum ada pertanggungjawaban keuangannya hingga Pemda DKI mengalami kerugian lebih 1 triliun. 2. Kasus kelebihan bayar sebesar 800 juta atas pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar. Sekian dan terima kasih.